Hai, tubuh saya mengandung 60% air. Pada wanita dewasa mengandung 55% air, dan untuk manusia manula 50% air, anak-anak sekitar 65% air. Bumi kita ini kalau dihitung secara total volume dari air laut sampai air bersih mengandung sekitar 1,386 triliun kilometer kubik. 96,5% darinya adalah air laut. Berarti air tawar hanya 3,5%, dan itu sebagian besar berbentuk es glasier di kutub utara, selatan, dan hanya 1% yang tersedia untuk kita. Dan air laut mengisi 71% permukaan bumi. Walaupun begitu, banyak air di bumi ini, kenyataannya sekarang ini 1 di antara 3 orang di dunia ini tidak mempunyai akses ke air bersih. Diproyeksikan tidak lama lagi, sekitar 50% manusia akan mengalami krisis air, atau 4 miliar orang akan rebutan sumber air. Komoditi air mungkin lebih berharga daripada emas. Ngapain sih pusing-pusing mikirin air bersih? Tinggal sedot aja air dari air laut, beres, masalah selesai. Gini, memang betul, air tuh banyak di air laut. Tapi masalah cuma satu, yaitu garam. Air laut tuh rasanya asin. Terus ya udah, tinggal disaring aja kan? Oh, maksudnya proses desalinisasi, menghilangkan kadar garam dalam air laut. Memang desalinisasi untuk mendapatkan air bersih dan juga menghasilkan garam laut untuk bumbu masakan. Oke, proses desalinisasi ada 2 metode. Yang pertama disebut thermal desalinisasi. Alam sudah bekerja untuk kita dengan sinar matahari yang di laut sampai uap dari air laut ke atas membentuk awan, dan awan menurunkan hujan. Selain alam, manusia juga melakukannya sejak lama untuk mendapatkan air bersih dengan memanaskan air laut. Uapnya dikumpulin dalam wadah untuk menjadi air, tapi untuk skala besar membutuhkan banyak energi dan makan waktu. Itu cara tradisional. Kalau cara modern, yaitu reverse osmosis atau disebut RO, simpelnya adalah memisahkan garam dari air laut dengan dipresur di dalam pipa-pipa melalui filter-filter. RO dapat diproses dalam skala besar untuk menghasilkan volume air bersih lebih banyak. Sudah banyak negara-negara yang membuat fasilitas RO. Saat ini fasilitas RO yang paling besar di dunia ada di Saudi Arabia dan United Arab Emirates. Indonesia, mereka kaya dengan minyak tapi miskin air bersih. Dan sudah mulai banyak negara-negara lain yang membuat fasilitas RO untuk mensuplai kebutuhan air bersih di dalam negeri. Tapi ada 3 masalah dalam RO. Pertama, energi yang dibutuhkan juga besar. Pompa-pompa air harus bekerja terus, memberi tekanan air laut untuk melewati filter-filter. Kedua, cost yang sangat tinggi alias mahal. Karena untuk menekan air laut melewati filter-filter tersebut, tentu butuh energi listrik yang sangat besar. Selain itu juga dibutuhkan banyak membran filter-filter, dan mereka tidak murah. Karena untuk disulang berapa kali, filter-filter tersebut harus memisahkan garam dari air laut, dan itu tidak mudah. Dan juga harus menjaring kontaminasi-kontaminasi lainnya seperti bakteri-bakteri, virus-virus, dan polusi-polusi. Yang ketiga adalah impact terhadap lingkungan. Efek samping untuk mendapatkan air bersih adalah limbah air yang mengandung kadar garam konsentrasi sangat tinggi atau disebut BRIN. BRIN dan kotoran-kotoran di filter kebanyakan dibuang kembali ke air laut. Ini tentu akan ada dampak ke ekosistem di laut, walaupun belum jelas apa efek negatifnya terhadap ikan-ikan. Secara cost dan benefit, ibaratnya setiap 2 liter air laut yang diambil menghasilkan 1 liter air bersih dan 1 liter BRIN sebagai limbah industri. Menurut para pakar-pakar, desalinisasi bukan solusi untuk menjawab krisis kebutuhan air bersih. Yang diperlukan adalah meningkatkan efisiensi penggunaan air bersih, lebih menghemat, tidak membuang air, dan menurut mereka proses RO bisa juga digunakan untuk mengolah kembali air-air kotor, air-air limbah daripada mengambil air dari laut. Jadi, sampai ada kemajuan atau terobosan baru untuk mendapatkan air bersih dapat lebih efisien di mana cost-nya rendah dan ramah lingkungan, RO adalah solusi walaupun mahal. Di part 2 nanti saya akan mencoba membahas solusi untuk mencari air bersih dari luar angkasa. Oke, terima kasih guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.